Komentar Sadil Ramdhani setelah dicoret Timnas Indonesia. Winger Sabah FC di Liga Malaysia Sadil Ramdhani buka suara setelah dicoret Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 Qatar. Dalam postingan itu, Sadil mengunggah fotonya tengah berlatih bersama Sabah FC dan satu frame dengan Ong Kim Sui, pelatihnya di level klub bersama Arhan Fikri. Sadil dieliminasi oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong, sehingga keduanya batal bermain di Piala Asia 2023. Padahal nama Sadil telah tercantum dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 yang dirilis oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Belakangan pemain berusia 25 tahun ini diganti Adam Alis. Jangan pernah menyerah, bekerjalah di tempat Anda dihormati dan ingatlah hukum alam tetap berlaku. Selamat berlibur, tulis Sadil dalam akun Instagramnya. Saini Patinama resmi absen di laga Timnas Indonesia versus Irak. Fullback kiri Timnas Indonesia Saini Patinama resmi absen saat skuad Garuda menghadapi Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023 Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu konfirmasi Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Saini Patinama sejak 1 Januari 2024 meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang saat itu digelar di Turki. Fullback berdarah Belanda itu pulang ke negeri kincir angin untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. Awalnya Saini Patinama diharapkan kembali ke Turki selama 5 Januari 2024, namun karena satu dan hal lain, mantan pemain Viking FK ini belum bisa bergabung dengan skuad asuhan Sintayong. Skenario Sintayong demi Timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka-bukaan dengan media Korea Selatan, News One dan Sportseum perihal ambisinya di Piala Asia 2023 Qatar. Di Piala Asia 2023 yang bakal berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2023, Timnas Indonesia masuk grup D Piala Asia 2023 bersama Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Sintayong mentargetkan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan meraih 1 kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah. Di atas kertas, tim berjulukan skuad Garuda ini masih bisa menang atas Vietnam. Hanya saja Asnawi Mokalam dan kawan-kawan harus berjuang untuk mengimbangi Irak dan mati-matian supaya tidak kalah telak dari Jepang. PT LIB pastikan tak ada perubahan jumlah tim di BRI Liga 1. Isu yang menyebutkan bahwa hanya satu tim yang terdegradasi dari BRI Liga 1 2023-2024 dibantah PT Liga Indonesia Baru LIB sebagai operator kompetisi. Isu itu menyebutkan hanya ada satu tim yang terdegradasi dari BRI Liga 1 2023-2024 dan 3 tim tetap promosi dari Pegadaian Liga 2 2023-2024 sehingga di musim depan jumlah klub menjadi 20 tim. Selain itu, isu ini juga menyudutkan salah satu tim yang ada di jurang degradasi. Publik sepak bola Indonesia beranggapan jika isu perubahan regulasi ini dilakukan untuk menyelamatkan salah satu tim, bukan sekarang saja isu ini muncul. Oktober 2023 isu ini sempat mencuat dan Ketum PSSI Erick Thohir menantangnya. Tidak ada perubahan regulasi jumlah klub di BRI Liga 1 2023-2024 sudah ditegaskan oleh Dirut PT LIB Ferry Paulus yang juga mengatakan tidak bisa mengubah regulasi secara mendadak di tengah kompetisi yang sedang berjalan. Timnas Indonesia langsung naik 8 posisi di ranking FIFA jika kalahkan Irak. Jika mengalahkan Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia langsung naik 8 posisi di ranking FIFA. Alasan pertama karena ranking FIFA, Irak jauh mengungguli Timnas Indonesia 63 berbanding 146 dunia. Mengutip dari footballranking.com, Timnas Indonesia bakal meraup tambahan 26,71 poin jika menang atas Irak. Andai menang atas Irak, poin Timnas Indonesia di ranking FIFA mencapai 1,08865 angka. Koleksi poin di atas membuat Timnas Indonesia dapat naik 8 anak tangga di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 146 ke 132 dunia. Sebanyak 8 negara yang posisinya digeser Timnas Indonesia adalah Botswana, Ethiopia, Suriname, Antigua, dan Barbuda, Turkmenistan, Burundi, Filipina, dan Lithuania. Timnas futsal Kroasia senang pakai jersey Persib Bandung. Gara-gara Bojan Hodak, tim futsal asal Kroasia senang pakai jersey Persib Bandung. Hal ini karena sang pelatih Persib Bandung itu membawa jersey Maung Bandung sebagai oleh-oleh untuk keluarganya di Kroasia. Menariknya, Hodak membeli jersey ketiga Persib musim ini yang berwarna ungu sebagai oleh-oleh untuk tim futsal anaknya. Tidak hanya jersey, Bojan Hodak juga turut memborong celana dan kaos kakinya. Rupanya seluruh teman-teman anaknya merasa senang dengan jersey Persib yang Hodak hadiahkan. Terlebih warna jerseynya yang ungu membuat anak-anak senang mengenakannya. Pasca tahun baru, Bojan Hodak telah kembali ke Indonesia untuk melakukan persiapan jelang kembali bergulirnya Liga 1 musim 2023-2024. Pemain Timnas Indonesia dan Malaysia beri tanda cinta kepada Sadil Ramdhani. Pencoretan Sadil dari Timnas Indonesia disebutkan karena alasan teknis. Sintayong lebih memilih Adam Alis ketimbang pemain Sabah FC di Liga Malaysia itu. Pada Jumat 12 Januari 2024, Sadil mengunggah foto tengah berlatih bersama klubnya, Sabah FC, dan satu frame dengan pelatihnya di level klub, Ong Kim Sui.
Lewat akun Instagramnya, Sadil Ramdhani, pemain berusia 25 tahun itu menuliskan pesan yang diduga sebagai ungkapan isi hatinya setelah dipulangkan Timnas Indonesia. Sejumlah pemain Timnas Indonesia mengomentari postingan Sadil dengan emoticon love seperti Adam Alis, Rafael Strauch, Ramadan Sananta, hingga Yaakob Sayuri. Selain itu, dua pemain Malaysia Darren Lock dan Akhar Rashid juga memberikan dukungan kepada Sadil. Keduanya meninggalkan emoticon hati dan tangan kekar yang artinya kuat. Sampai dengan saat ini, baik Sintayong maupun PSSI masih belum menjelaskan penyebab terdepaknya Sadil dari Timnas Indonesia. Martin Paes ajak Kevin Dix perkuat Timnas Indonesia. Nama Kevin Dix sempat ramai dibicarakan pada pertengahan Desember 2023. Pada Jumat 15 Desember 2023, bek milik FC Copenhagen itu mengunggah sebuah stories yang menunjukkan dirinya dalam penerbangan menuju Indonesia. Hal itu pun langsung memunculkan spekulasi bahwa pemain 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Namun, setelah dikonfirmasi melalui berbagai pihak, Kevin Dix datang ke Indonesia hanya untuk berlibur. Terbaru, Kevin Dix membagikan momen selama menjalani liburan di Indonesia. Ternyata Kevin Dix berlibur di negeri leluhurnya ini lebih dari 2 minggu. Alhasil unggahan Kevin Dix pun ramai diserbu netizen di media sosial. Tak hanya pecinta sepak bola tanah air, calon kiper Timnas Indonesia Martin Paes juga meninggalkan komentar. Kiper FC Dallas ini meninggalkan emoji kagum di kolom komentar unggahan Kevin Dix. Hal itu lantas membuat netizen berspekulasi bahwa Martin Paes mengajak Kevin Dix bergabung dengan Timnas Indonesia. Usai dipecat Persebaya, Joseph Gombau resmi latih Aston Villa U21. Dipecat Persebaya Surabaya membuka jalan bagi Joseph Gombau untuk berkarir di Eropa. Pria asal Spanyol itu baru saja menaikkan kontrak untuk menjadi pelatih Aston Villa U21. Aston Villa U21 baru saja mengumumkan nama Joseph Gombau sebagai pelatih baru mereka. Pelatih 47 tahun itu akan menggantikan peran Inigo Idiakes yang gagal meraih hasil memuaskan pada musim 2023-2024 ini. Joseph Gombau akan dapat tantangan berat di Aston Villa U21 sebab mereka kini ada di posisi ke-22 klasmen Premier League 2 dan baru 2 kali menang pada 8 laga yang sudah dimainkan. Di Persebaya Surabaya, catatan kiper Joseph Gombau tak bisa dibilang bagus. Jadi pengganti Aji Santoso, Joseph Gombau hanya mampu memberikan 1 kemenangan dari 6 laga. Bajul Ijo kalah 4 kali bersama Gombau meskipun performanya tak cukup bagus. Saat melatih Persebaya, Gombau dipercaya oleh Aston Villa karena alasan lain pernah jadi pelatih tim muda Barcelona, jadi nilai lebih bagi Gombau. Klub Malaysia tertarik borong Bagus Kahvi dan Bagas Kava dari Barito Putra. Klub Liga Super Malaysia kini sedang bersiap menyambut musim 2024. Ritual awal musim yakni merombak komposisi pemain dilakukan. Nama Bagus Kahvi dan Bagus Kava pun dikaitkan dengan klub asal Malaysia. Klub yang dilaporkan tertarik pada jasa pemain kembar tersebut adalah Negeri Sembilan FC. Pada musim 2023 lalu, Negeri Sembilan FC finish di posisi ke-9 dari 14 peserta Liga Super Malaysia. Negeri Sembilan disebut tertarik untuk meminjam Bagus Kahvi dan Bagas Kava. Menurut Taharume Lenggam Alvin Suaran, jurnalis yang bekerja untuk media Malaysia The Star, Liga Super Malaysia musim depan baru akan dimulai pada Mei 2023, sementara babak reguler BRI Liga 1 2023-2024 bakal berakhir pada April 2024.